Selamat pagi, salam kebenaran. Nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya, pada pagi hari ini kita sudah masuk lagi di hari yang baru, di hari Selasa tepatnya. Ya teman-teman, tepatnya sekarang hari Selasa, tepatnya tanggal 21 September ya teman-teman. Saya ingat sekali hari ini ya, tanggal 21 September, karena di tanggal inilah saya dilahirkan ya teman-teman ya. Umurnya udah banyak banget ya, luar biasa ya. Saya ulang tahun hari ini ya. Terima kasih untuk ucapannya. Teman-teman, adapun yang akan membawakan firman Tuhan pagi ini adalah seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ya. Ibu Suryani Pantau ya, sangat-sangat luar biasa, akan memberkati kita, memberikan wajengan-wajengan yang bermanfaat untuk kehidupan rohani kita. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kami mau datang Tuhan beribadah kepadamu. Tuhan tolonglah supaya ibadah kami ini berlangsung dengan baik Tuhan, dan namamu dimuliakan dan namamu diwartakan, dan kami Tuhan duduk tenang dan pikiran kami terfokus kepada pendengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah yang ada di live chat, yang menonton, dan semua orang-orang Tuhan yang terlibat di dalam acara ibadah ini Tuhan, Tuhan berkati mereka satu persatu. Ya Bapa, berkati ibadah ini dari pertama sampai dengan ke akhirnya Tuhan. Kiranya boleh jadi menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, silakan Ibu Yani, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita teman-teman ya. Kita mau duduk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Ibu Yani, selamat pagi. Ya, selamat pagi saudara yang kekasih. Puji nama Tuhan ya, hari ini adalah ulang tahun Uti ya. Yang keberapa tuh? Ya, puji banyak, nama sudah Tuhan. Banyak sekali. Sudah berlimpah-limpah. Sudah 55 kalau nggak salah ya. Yang ke-55 ya. 54 ya, ya 54 ya. Ya. Itu ya, jadi tidak terasa ya, itu semua oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ulang tahunnya Ibu Uti, berkati dia Tuhan di hari-hari yang akan datang, Engkau tambahkan lagi umurnya lebih lagi Tuhan, dipakai dengan dahsyat, dipakai dengan heran, lewat berita firman Tuhan. Dan kami mau berdoa supaya kuasa Tuhan terus bekerja di dalam dan melalui dia, dengan kekuatan kesehatan senantiasa. Terima kasih firman Tuhan yang akan kami dengar, ialah kebenaran firman Tuhan ini sungguh tertanam di hati kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus, amin. Oke, saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita ya. Muliakan Allah dalam tubuhmu ya, muliakan Allah dalam tubuhmu. Nah, itu firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Nah, saudaraku yang kekasih, bahwa tubuh kita yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah tubuh untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan kita ya, dia mengambil, kita tahu bahwa tubuh kita ini ya, dia ambil debu tanah, dibentuk, dan kemudian dia menghembuskan nafas kehidupan ya. Itu artinya dia memberikan, menghembuskan nafasnya, menghembuskan rohnya dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi makhluk hidup. Nah, binatang-binatang disebut juga makhluk hidup ya. Tetapi kenapa manusia disebut makhluk hidup? Ada kehidupan Allah dalam kehidupan kita. Itu artinya ada kehidupan, ada roh Allah dalam roh kita. Itulah yang menjadikan kita hidup. Jadi ternyata kehidupan kita manusia dengan binatang-binatang itu berbeda banget. Ya, kalau binatang-binatang dia disebut makhluk hidup, tetapi tidak dihembusi nafas. Tidak dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Tetapi tubuh kita ini dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Nah, dari debu, ternyata kita hanya debu, tetapi yang menjadikan kita menjadi makhluk yang mulia ya. Tubuh kita ini dibentuk oleh Tuhan, dan ada hembusan nafas Allah dalam tubuh kita ini. Ada roh Allah yang tinggal di dalam tubuh kita ini. Oleh sebab itulah firman Tuhan mengatakan bahwa kita baca ya. Kita baca di dalam 1 Korintus ya,
1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 demikian bunyinya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Wah, luar biasa. Jadi ternyata tubuh kita ini yang diciptakan oleh Allah dari debu dan tanah dan dihembuskan oleh nafas kehidupan Allah itu sendiri, saudara. Nah, kita ini adalah, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah bait Allah, di mana Allah tinggal di dalamnya, di mana di dalam tubuh kita ini roh Allah tinggal di dalam kita. Dan yang sangat luar biasa, barang siapa yang membinasakan bait Allah itu, barang siapa yang membinasakan tubuh ini, Tuhan akan membinasakan mereka. Wah, dahsyat banget. Jadi berarti bahwa tubuh kita ini berharga. Nah, apa maksud Tuhan tinggal dalam kita? Supaya kita juga, saudara, ada Allah di dalam kita, ada kehidupan Allah, supaya kita dapat memuliakan Dia. Nah, bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa? Ketika jatuh dalam dosa, roh Allah itu meninggalkan kita, sehingga kita putus hubungan dengan Tuhan. Kita putus hubungan dengan Tuhan, dan akhirnya firman Tuhan jelas mengatakan upah dosa itu adalah maut. Jadi keterpisahan dengan Allah, dan akhirnya apa yang terjadi dengan tubuh kita? Sehingga tidak ada lagi roh Allah tinggal dalam diri kita. Kita terpisah dari Allah. Tidak ada lagi kehidupan Allah dalam kehidupan kita. Apa yang menguasai kehidupan manusia? Daging. Nah, kehidupan daging. Dan kemudian kita lihat bukan lagi roh Allah yang menguasai kita, tetapi kedagingan. Sebab itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Berbagai-bagai macam perbuatan daging yang dikuasai oleh dosa dan juga dikuasai oleh iblis. Jadi yang tadinya kita dikuasai oleh roh Tuhan, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia terpisah dari Allah, kita dikuasai oleh iblis. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapakmu, ya, bapak segala pendusta. Dan akhirnya kita jatuh ke dalam berbagai-bagai kejahatan. Nah, saudara, kita melihat itu ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kita coba lihat apa yang terjadi. Kita lihat di dalam Kejadian ya, yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi jelas di sini karena keterpisahan dengan Allah, karena tidak ada lagi roh Allah yang menguasai kehidupan manusia, sehingga kedagingannya yang menguasainya. Dan mereka jatuh ke dalam berbagai-bagai kejahatan. Dan di sini kecenderungan hati manusia itu hanya melakukan kejahatan. Nah, apa itu perbuatan-perbuatan daging? Nah, perbuatan-perbuatan daging itu dapat kita lihat di dalam, mari kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan berbagai terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini saudara perbuatan-perbuatan daging. Daging kita dikuasai oleh hawa nafsu yang dikuasai tunduk dan takluk kepada iblis. Jadi kita menjadi budak daripada dosa itu lewat daging kita. Dan di sini dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, itu percabulan. Bagaimana manusia itu melakukan kecemaran lewat tubuhnya,
lewat percabulan seksual yang tidak normal. Ya, saudara, seksual itu diberikan Tuhan untuk rumah tangga. Akan tetapi kemudian iblis memakai itu dengan bermacam-macam kejijikan, kecemaran. Di dalam Roma pasal yang pertama juga dikatakan suami-suami, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan ada yang hubungan dengan binatang dan sebagainya. Jadi manusia betul-betul sudah melakukan kekejian. Ya, kekejian dalam percabulan. Dan kemudian kita melihat di sini, bukan hanya kecabulan, kecemaran sama. Melakukan kecemaran, hal-hal yang najis, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hawa nafsu. Ya, mengikuti semua hawa nafsu. Kemudian penyembahan berhala. Mungkin saudara tidak membuat patung dan kemudian sembah. Tetapi apa yang telah membuat kita lebih prioritas benda itu atau barang itu atau orang itu lebih daripada Tuhan, itu kita sudah menyembah berhala. Kemudian sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu. Nah, perhatikan yang kubuat dahulu. Jadi rupanya Paulus menyatakan dulu kami juga rasul-rasul sebelum mengenal Tuhan melakukan yang sama, mengikuti keinginan daging, dan bahwa orang yang melakukan ini sama sekali tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi ini saudara, di tubuh ini. Jadi ketika tubuh ini sudah tidak ada roh Allah tinggal di dalamnya. Tidak ada lagi hadirat Allah tinggal di dalamnya. Tubuh ini terpisah daripada Allah. Dan apa yang jadi saudara? Yang menguasai ini adalah daging, hawa nafsu daging. Sehingga yang namanya daging itu selalu ingin dipuaskan. Dan tidak pernah puas. Saudara, ada dua ya dalam tubuh kita kebutuhan. Ada yang kebutuhan yang batas, tidak terbatas maksud saya. Yang terbatas itu adalah kalau saya makan banyak, kemudian udah kenyang, kemudian saya mau makan lagi, karena udah kenyang bisa-bisa saya muntah. Tetapi ada satu kebutuhan yang tidak pernah puas, yaitu jiwa kita, daging kita ini, saudara. Nggak pernah puas apapun, karena keterpisahan kita dengan Allah, kita isi dengan bermacam-macam cara, kita isi dengan segala sesuatu, mungkin dengan harta, ya kita melimpah-limpah. Apakah ada kepuasan? Belum tentu, tidak ada kepuasan. Mungkin dengan pesta pora apapun, ada satu kekosongan, ada sesuatu yang betul-betul, ada satu kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi kita tidak akan bisa mengisi kehampaan hidup kita itu dengan bermacam-macam yang ditawarkan oleh dunia. Dan kemudian kita melihat di sini bahwa Roh Kudus, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah? Nah, Paulus katakan itu sebelum kami mengenal Tuhan. Tetapi sekarang kita sudah mengenal Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan ketika kita menerima Dia, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Efesus pasal yang pertama kita baca di dalam ayat yang ke-13-14. Demikian bunyinya, di dalam Dia, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita bertobat menerima Tuhan Yesus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kalau tadinya kita dikuasai dan diperbudak oleh dosa, oleh iblis, ya, karena Tuhan Yesus katakan bahwa
yang menjadi bapakmu itu adalah iblis. Jadi orang-orang yang di luar Kristus itu, ya kita melihat di sini dikatakan yang menjadi bapaknya itu adalah iblis. Sehingga iblis menguasai kehidupannya, kedagingannya, dikuasai oleh daging sehingga melakukan segala macam kejahatan. Tetapi saudara, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan bukan hanya itu saudara, dikatakan kita telah mati bagi dosa, dan ketika Tuhan Yesus mati, dosa-dosa kita juga turut mati bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dan kita juga turut bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan kehidupan yang baru. Sehingga Tuhan Yesus katakan, jika firman Tuhan mengatakan bahwa kita mendapatkan kehidupan yang baru. Dan kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Dari status kita ini adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang baru. Dan yang sangat luar biasa bahwa kita sudah lunas dibayar dengan darah Yesus. Ya, dan kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Dimaterai itu tanda bahwa pemilikan. Sekarang kita milik daripada Tuhan Yesus. Milik daripada Allah itu. Kita telah ditebus. Ya, ditebus, lunas, dibayar. Nah, itu dapat kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6, kita melihat di dalam ayat 18. Jauhkanlah dirimu, ya, 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang-orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nah, sekali lagi. Bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Tetapi milik daripada Allah. Karena apa? Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Dahsyat. Saya sudah lunas dibayar dengan darah Yesus. Saudara juga sudah lunas dibayar dengan darah Yesus. Kemudian apa kata firman Tuhan selanjutnya? Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi karena kita ini bait Allah. Dan kita sudah menerima Roh Kudus ke dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Dan lewat Roh Kudus itu kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan kita sudah lunas dibayar. Dan sudah dimateraikan dengan Roh Kudus yang adalah sah menjadi anak Allah. Sebab itu kata firman Tuhan, muliakan Allah di dalam tubuhmu. Jadi ini tubuh kita, supaya Allah dimuliakan di dalam tubuh kita. Supaya Kristus semakin nyata di dalam tubuh kita. Itu maunya Tuhan. Saudara, kita memang masih tinggal dalam tubuh ini. Kita masih tinggal dalam daging ini. Tetapi pertanyaannya, bisakah kita menang melawan dosa lewat keinginan daging ini? Ya bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan Roh Kudus memimpin hidup kita sepenuhnya. Ingat, firman Tuhan mengatakan ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita mati, dikuburkan bersama-sama dengan Yesus dengan dosa-dosa. Kita dibangkitkan dengan hidup yang baru. Bahkan Alkitab mengatakan kuasa dosa dalam daging, dalam tubuh hilang kuasanya. Nah, coba kita lihat itu di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 kita baca ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena itu, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Perhatikan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya.
Jadi kuasa dosa sengat, dosa yang ada dalam tubuh kita ini telah hilang kuasanya. Karena Yesus telah lakukan itu di atas kayu salib untuk kita. Kemudian di sini dikatakan agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Karena sudah ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, itu juga yang telah membangkitkan kita dari kematian rohani. Dan Roh Kudus inilah yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum dosa dan hukum maut tidak lagi berlaku atas tubuh kita, atas hidup kita. Itu jelas ya, dapat kita lihat itu di dalam Roma. Dalam Roma pasal yang ke-8, kita baca ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup. Perhatikan roh yang memberi hidup. Tadi ketika manusia diciptakan, dihembuskan roh kehidupan menjadi makhluk hidup. Tetapi manusia berdosa, roh Allah meninggalkan mereka. Tetapi ketika kita menerima, kita dihidupkan kembali oleh roh itu, Roh Kudus itu. Dan bukan hanya memberi hidup kepada kita, tetapi juga memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum dosa tidak lagi berlaku atas kita. Hukum maut tidak lagi berlaku atas kita. Itu artinya kita bisa menang terhadap dosa. Dan tidak harus kalah terhadap dosa. Sebab itulah firman Tuhan, muliakan Allah dalam tubuhmu. Dan yang sangat luar biasa adalah firman Tuhan katakan juga bahwa kita sudah dimerdekakan. Roma 6 ayat 18, Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita bukan lagi budak, bukan lagi slave by sin, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, tetapi kita sudah dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, inilah status kita sekarang, adalah hamba kebenaran. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan lagi kamu mau diperhamba oleh dosa. Jangan lagi kamu mau dikuasai, diperbudak oleh dosa. Ternyata saudara sudah ada kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Tetapi di sini jangan lagi, itu artinya ada juga tindakan dari kita. Kemauan daripada kita. Untuk kita katakan no to sin. Untuk kita tidak kompromi terhadap dosa. Sama seperti Daud, ya, seperti Daud, ya, sama seperti Yusuf, saudara. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia katakan tidak. Jadi saudara, kita melihat di sini dan bagaimana dengan Daud, dia pernah jatuh dengan Batseba, tapi akhirnya Tuhan menegur. Dan apa katanya di dalam Mazmur 51? Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan Roh Kudus, janganlah lari daripadaku. Jangan ambil Roh Kudus daripadaku. Karena dia tahu tanpa Roh Kudus dia akan jatuh, dia akan tidak mampu. Nah, sekarang di dalam Yesus kita telah menerima Roh Kudus itu. Dan kita ada kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita sehingga membawa kita kebenaran kepada kebenaran. Oleh sebab itulah sekarang sebagai orang-orang yang telah memiliki Roh Kudus, roh kita dibangunkan, roh kita dihidupkan. Tuhan mau supaya kita menghidupi kehidupan roh kita. Bukan daging, tetapi roh kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghidupi kehidupan roh kita? Yang pertama itu adalah membiarkan dia memimpin hidup kita sepenuhnya every day. Nah, kita baca kembali kepada Galatia tadi. Di dalam Galatia pasal yang kelima, kita baca di dalam ayat, mulai dari ayat yang ke-16. Kan judul periklopnya hidup menurut daging atau roh.
Maksudnya ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita bagaimana supaya kita bisa menang melawan kuasa daging di dalam diri kita. Melawan kuasa dosa dalam daging kita. Dipimpin oleh Roh Kudus. Menghidupkan manusia roh kita dengan membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Maksudnya hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Maka keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang dikehendaki. Kan tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, perbuatan daging tadi kita sudah baca. Nah, kemudian apa hasilnya kalau kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita? Kita lihat di dalam ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Wow, ada kasih. Kasih yang enggak dibuat-buat, saudara. Kasih yang enggak pura-pura, saudara. Tetapi betul-betul kasih itu ada dalam hati kita, dicurahkan oleh Roh Kudus. Nah, itu kasih dicurahkan, diberikan ke dalam hati kita, jelas di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Jadi ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita sepenuhnya, menguasai hidup kita sepenuhnya, maka Roh Kudus mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Ini dipakai kata mencurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wah, dahsyat banget. Itulah ada kasih agape, kasih yang walaupun. Makanya orang Kristen tidak ada istilah apa tuh namanya, Bu Ruth? Pencitraan. Maaf, ya pencitraan. Enggak. Benar-benar tulus, membantu tulus. Mengampuni tulus, memberi tulus. Bahkan kita bisa memberi, mengampuni, melewati apa yang kita punya, saudara. Wow, dahsyat banget. Ya benar-benar dilimpahkan dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan bukan hanya kasih di sini, di dalam Galatia pasal 5 ya. Kemudian kita lihat ya 22. Kasih sukacita, ada sukacita. Sukacita yang melampaui keadaan. Damai sejahtera. Jadi sukacita orang Kristen yang sungguh-sungguh membiarkan dirinya dipimpin Roh Kudus. Sukacita yang tidak tergantung dari keadaan. Damai, tetap ada damai. Yesus katakan damai yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai yang kuberikan, yang diberikan dunia. Benar-benar damai walaupun keadaan sulit, walaupun dalam keadaan susah, tetapi ada damai, ada sukacita. Kita mampu bersukacita, kita mampu damai, tidak tergantung oleh situasi apapun. Dalam keadaan sakit ada sukacita, tetap ada damai. Dalam keadaan kekeringan juga bisa ada sukacita, ada damai. Dalam segala hal. Wow, dahsyat. Karena itu bukan dari daging kita, tetapi dari roh yang dihasilkan dalam hidup kita. Itu artinya ada karakter ilahi, ada hati karakter ilahi, dan ada hati Yesus dalam hati kita. Kita bisa mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Kita bisa bersukacita dalam keadaan apapun. Ini dahsyat banget, saudara. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Kita lihat damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ada kesabaran, sabar menghadapi banyak penderitaan. Ada kemurahan, ada murah hati. Kemudian kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan kedagingan dengan keinginannya. Jelas. Jadi oleh sebab itu, sekarang bagaimana supaya kita bisa memuliakan Tuhan lewat tubuh kita ini? Satu syaratnya. Pertama, kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan bisa terima Roh Kudus tanpa terima Yesus. Terima Yesus, baru terima Roh Kudus.
yang tinggal dalam diri kita. Kedua, membiarkan Dia memimpin hidup kita setiap hari. Dan kemudian yang ketiga, mempersembahkan tubuh kita setiap hari kepada Tuhan. Nah, kita baca dalam Roma pasal 12 dalam ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita supaya lewat mulut kita memuliakan Allah, lewat mata kita, lewat tangan kita, semua dan tubuh kita ini dipakai untuk kemuliaan Allah, untuk menolong orang lain, untuk bekerja dengan baik. Dan diserahkan kepada Tuhan, mempersembahkan ini dikatakan persembahan yang hidup, karena sudah ada hidup Allah dalam hidup kita. Persembahan yang kudus, karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, dan ini yang berkenan. Dan justru ibadah yang sejati itu adalah dengan mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika roh Allah tinggal dalam kita dan kita ada bait Allah, sehingga apa? Ada puji-pujian, ada penyembahan, ada syukur yang terus-menerus dalam hidup kita oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Wah, dahsyat. Seringkali ketika saya mengalami masa-masa sulit sekali ya, tapi justru semalaman hati saya menyembah Tuhan. Ada puji-pujian sepanjang malam. Ketika saya sakit juga begitu. Ada sukacita yang memberikan kekuatan yang baru. Ada damai. Dan ketika saya menghadapi banyak orang yang betul-betul rasanya membuat kita tidak sabar, kesel dan sebagainya. Tapi disitulah kesabaran Tuhan memberikan kepada kita. Kita bisa sabar kepada orang. Ada penguasaan diri di sana. Dan kemudian kita lihat menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-6, coba kita melihat ayat yang kita baca di dalam ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai anggota, sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggotamu, anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jangan pakai ini untuk pukul orang. Jangan pakai untuk mencuri. Jangan pakai mulut ini untuk fitnah orang, menyakiti orang. Tapi pakai untuk memuliakan Tuhan, memberitakan kabar baik, membangkitkan semangat orang. Jangan pakai mata ini untuk hal-hal yang tidak berkenan. Tapi pakai mata ini melihat lingkungan, kebutuhan orang lain. Hati kita untuk mengasihi orang. Pakai seluruh anggota tubuh kita, dipakai, diserahkan untuk menjadi senjata kebenaran. Tiap hari, saudara. Ada ilustrasi kan? Ada ilustrasi nanti orang yang suka nyembah, mulutnya nanti cuma ada bibir yang ada masuk surga. Tapi itu cuma ilustrasi. Atau kaki yang sering rajin ke gereja. Enggak, tapi seluruh tubuh kita serahkan kepada Tuhan. Dan yang akhirnya, saudara, membiarkan Dia menguasai hidup kita dan tetap tinggal di dalam Dia. Supaya apa? Kristus semakin hari semakin nyata dalam tubuh kita. Nah, terakhir mari kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Bejana tanah liat itu tubuh kita. Dan kemudian ada kuasa yang melimpah, harta dalam bejana tanah liat itu adalah Roh Kudus. Dan di sini dikatakan kekuatan yang melimpah-limpah, kita bisa kuat, kita bisa menang, karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dan di sini karena kita taat kepada Roh Kudus, membiarkan Dia bekerja dan memimpin sepenuhnya. Dan di sini dikatakan bahwa kekuatan itu bukan berasal dari kita, tapi dari Allah.
Ayat yang 8. Dalam hal ini kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan, kami dihempas namun tidak binasa. Jadi Roh Kudus memberi kemenangan bukan hanya ketika kita melawan dosa, tetapi ketika kita menang atas dosa, tetapi juga kita menang atas segala penderitaan. Ketika kita mengalami banyak penderitaan-penderitaan yang juga ada efeknya dalam tubuh kita, kita bisa menang, saudara. Ketika terjepit, di sini dikatakan, ketika kami dianiaya, ketika ditinggalkan, kami tidak ditinggal sendirian. Ketika kami dihempas namun tidak binasa, kami nantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Membawa kematian Yesus itu artinya kita betul-betul hidup, bahwa ingat bahwa kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Supaya Kristus semakin nyata dalam kehidupan kami. Sebab kami yang masih hidup terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. Apakah Yesus semakin nyata dalam tubuh saudara? Ketika orang lain melihat hidup kita, apakah Yesus yang mereka lihat dalam hidup kita? Atau kita? Dan mari kita lihat di dalam yang terakhir, kita baca Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20, demikian bunyinya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dengan segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wow, luar biasa. Kata Paulus, yang kurindukan, yang kuharapkan, my deep desire, ya, supaya dalam segala hal aku tidak beroleh malu. Artinya apa? Jangan sampai hidup kita malu-maluin Tuhan. Katanya orang Kristen, katanya anak Allah, kok gitu sih? Sering nggak kita lihat begitu? Sering nggak kita dengar? Sering. Ya. Tetapi kata Paulus, sampai sedia kala sejak aku terima Yesus, aku tidak mau malu-maluin, supaya aku jangan beroleh malu. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus nyata dimuliakan dalam tubuhku. Wah, luar biasa. Kristus nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wow. Yesus dimuliakan baik oleh hidupnya sampai mati. Ketika yang diharapkan, ketika orang-orang mengunjungi kematian, mungkin sudah di peti mati, orang-orang semua memberikan kata sambutan, semua yang baik-baik. Dan justru mayatnya yang matinya, mayatnya itu, banyak orang memberi kesaksian hidup ketika dia masih hidup, sehingga kehidupan sampai mati dia memuliakan Tuhan. Saudara tahu nggak? Saya pernah, ini pengalaman nyata. Ini tante saya kakaknya bapak saya. Jadi kami pelayanan. Kakak bapak saya itu ada 2 perempuan. Dulu udah lama banget, 20-an tahun lalu ya. 30 tahun yang lalu ya. Jadi kami pelayanan di rumah kakak yang tua. Yang tua apa yang tua saya lupa ya. Nah, ini. Kemudian udah tante saya lah, kakaknya papa saya, tante. Kemudian tante saya, om saya terima Yesus sungguh-sungguh, ya, bertumbuh dalam firman Tuhan, karena setiap minggu kami bikin Bible study di rumahnya. Nah, ketika tante saya meninggal, saudara, waktu di peti mati, mukanya bagus banget, seperti senyum gitu ya, seperti ketawa sama orang yang lihatnya. Supaya orang, aduh bagus banget, kok kayak ketawa ya. Kita nggak jadi sedih lihatnya kok ketawa. Lalu tante saya yang satu lagi bilang gini, aduh, gua juga mau deh kalau mati mukanya kayak gini. Adiknya kayak gini, adik aku mukanya bagus banget. Akhirnya saya dipanggil untuk pimpin Bible study juga, baktian di rumahnya pimpin. Dan itu benar saudara, sebelum uak saya ini meninggal ya, dia udah mempersiapkan dan mukanya bagus ya, benar-benar. Jadi saudara, wah, orang yang datang pada saat itu wah benar-benar memuliakan Tuhan.
Tapi bagaimana kalau orang yang nggak hidup dalam Tuhan, yang hidupnya nggak ada damai, wah matinya serem mukanya ya. Dan saya pernah lihat itu. Ya, ada satu orang juga gitu. Sebelum dia meninggal, dia seperti ketakutan, dia masuk ke bawah kolong meja, seperti orang cari dia. Dan ketika dia meninggal, wah mukanya serem banget ya. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa Paulus katakan, baik oleh hidupku maupun oleh mati, Yesus nyata dalam hidupku. Wah, nah dahsyat. Itu saja kebenaran firman Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan lewat tubuh kita. Biarkan Roh Kudus menguasai, memimpin hidup kita dari waktu ke waktu. Sehingga kita akan diubah dan akhirnya di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 kita akan diubah oleh Roh Kudus dari kemuliaan yang semakin besar. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kami. Sehingga kami terus menerus Tuhan dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga buah Roh Kudus itu begitu nampak dalam hidup kami. Sehingga Yesus semakin hari semakin dimuliakan dalam hidup kami. Bahkan banyak jiwa yang boleh datang kepada Yesus lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Oke. Ya, luar biasa ya. Selamat. Ya, luar biasa sekali ya firman Tuhan yang kita dengar hari ini ya. Yang saya tangkap ya, bukan yang saya tangkap, yang menjadi saya coba rangkum ya. Yang menjadi inti dari pengajaran itu adalah di dalam Roma 12 itu ya. Kita mati untuk Tuhan, kita hidup untuk Tuhan, kita mati bagi dosa. Lalu di situ dikatakan persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita apa teman-teman? Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi diminta persembahan yang kudus itu artinya kita hidup kudus, teman-teman ya. Jadi kalau sudah mengaku terima Yesus, jangan ada macam-macam lagi di luar ya, diam-diam, ada apa main-main apalah di belakang gitu ya. Jadi ada dua ya. Kalau diam-diam ada dosa, kalau di depan orang hidup kudus. Enggak seperti itu ya. Diminta kepada kita adalah ibadah kita yang sejati adalah kita mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pesan kalau Ibu Yani membawakan pengajaran teman ya, kalau ada pengajaran dari Rasul Paulus itu sebetulnya pengajaran dari Rasul Paulus ini luar biasa teman-teman ya, di hati nurani manusia teman-teman ya. Iya, Rasul Paulus ini sungguh-sungguh luar biasa ya. Terima kasih Ibu Yani untuk pemberitaan firman Tuhannya. Hari ini ya kita sudah tutup ya, ibadah sudah tutup, lalu ada sesi tanya jawab di sini sudah tersedia ya, sudah bersedia bukan sudah tersedia ya. Pak Leonardus yang saya tahu ini Pak Geni, Pak George ya, api Kristus sudah menyala ya. Lalu Ibu Cynthia ya, sahabat-sahabat sejati yang setia, silakan Bu, silakan Pak Leonardus. Selamat pagi Bu Cynthia, Pak George, api Kristus, selamat pagi ya, silakan Pak George. Ya, shalom. Shalom ya. Selamat pagi Pak Leonardus ya. Pak Leonardus dulu karena Pak Leonardus sudah menunggu dengan setia lebih awal daripada yang lainnya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ya. Sudah banyak sekali yang diberikan Ibu Suryani tadi. Saya hanya menambahin sedikit aja ya. Kita harus kuat ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang godaan, cobaan itu datang dari segala arah ya, dari dalam, dari luar. Jadi kita harus kuat. Jadi apalagi sekarang ini kan dunia makin panas ya. Apalagi kesusahan juga, Yesus juga mengatakan ya,
semakin tua nanti kehidupan ini semakin susah, semakin kejahatan semakin merajalela, ya. Apalagi kita kan mau mendekati pesta politik, ya. Semua akan dicari-cari kesalahannya untuk mendulang suara. Kadang-kadang orang baik, orang-orang benar akan menjadi korban. Ya, kita kasihan juga, kita lihat sama seperti Bapak itu, ya. Memang setelah saya pelajari, saya selidikin berulang-ulang, api roh Tuhan itu memang ada di orang-orang murtadin, ya. Sehingga mereka berani untuk menyuarakan firman Tuhan. Tapi ya memang dari awal kehidupan kekristenan memang seperti itu, ya. Kita menjadi korban penganiayaan, orang-orang yang tulus, orang yang polos, ya. Maksud saya di situ kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, jangan lengah, jangan kita tinggalkan keselamatan kita yang abadi itu, ya, kehidupan. Jadi satu ayat saja saya tambahin di Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Itu ya, saya ditambahin teman-temannya Bapak Ibu. Shalom, Tuhan memberkati. Kita harus tetap kuat ya dalam Tuhan. Ya, ya, luar biasa. Terima kasih Pak Leonardus. Ya, ada Ibu Yani mau tambahkan, mau memberi tanggapan? Ya, benar ya. Jadi kita lagi sambil ngemil nih. Ya. Ya, benar sekali Pak Leonardus, kita harus menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 17, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, jadi jelas ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, termasuk juga di dalam bukan hanya minta-minta berkat, tetapi juga kemenangan, ya, kemenangan atas melawan dosa, ya. Jadi kita lihat di sini jelas bahwa Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Bahkan Roh Kudus itulah yang memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Dan satu yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan, karena kita memiliki Roh Kudus, kepekaan itu kuat sekali dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu seperti radar ya, yang mengoreksi, yang juga yang memberikan kepekaan dalam hidup kita. Satu, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kompromi atas dosa, itu langsung kehilangan damai. Langsung nggak damai dalam hidup kita. Oleh sebab itulah firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita sudah jadi anak Allah ini ya, kita tidak akan berbuat dosa lagi. Artinya kita tidak akan tetap tinggal dalam dosa lagi, nggak mungkin, karena itu sudah kodrat, tidak sesuai dengan kodrat Allah yang ada dalam diri kita. Jadi ketika orang Kristen kemudian dia bikin dosa, dia nggak akan damai. Dia nggak akan damai tinggal di sana. Oleh sebab itu saudara, ketika Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus menyatakan, berbicara kepada kita, jangan keraskan hati. Dan kita, bagaimana dia berbicara kepada kita? Lewat firman-Nya. Ya, ketika kita takut, tiba-tiba kita dengar, ingat firman Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, ingat firman Tuhan. Itu Roh Kudus selalu berbicara lewat firman-Nya. Ya, makanya firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, yang kita hafal, itu nggak akan hilang dari pikiran kita, dan itu tertanam. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi, kita ingat firman Tuhan itu berbicara ke dalam pikiran, ke dalam hati kita. Nah, ini sangat luar biasa. Oleh sebab itulah tetap tinggal dalam Dia dan tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Dengan firman Tuhan itulah yang mencegah kita untuk tidak berbuat dosa, ya. Sama tujuannya apa firman Tuhan? Untuk mengajar kita, untuk mengoreksi kita juga, ya. Bahkan membimbing kita dalam segala kebenaran. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Leonardus.
Ya, luar biasa sekali Pak Leonardus. Ya, terima kasih Bu Yani. Ini ada Api Kristus, Pak George, dan Ibu Cynthia Gumilang. Pak George, silakan masuk. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi, shalom, shalom. Shalom Bu Ti, Bu Suryani sebagai narasumber, dan Pak Leonardus, Ibu Cynthia. Ya, baru saja saya masuk ini. Entar ya. Jadi baru saja saya ini masuk. Jadi pembahasannya di ujung-ujung aja. Tapi ya moga-moga agak nyambung ya. Roma 12 ya. Ya Bu ya, tadi Bu ya. Ya, Roma 12 ya. Luar biasa ini pembahasan tentang pengajaran Rasul Paulus ya. Rasul Paulus ini kalau mengajarnya tuh luar biasa ya, tentang kasih Kristus, tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana status kita di hadapan Tuhan. Luar biasa, saya sangat terkesan loh dengan pengajaran Rasul Paulus ini, luar biasa sekali ya. Padahal orang di luar sana bilang Rasul Paulus itu ini gitu-gitu ya. Padahal mereka tidak tahu ya, luar biasa ya. Tidak ada pengajaran yang sehebat ini kalau bukan dari Roh Kudus ya, kalau bukan dari Yesus sendiri yang mengajarkan dia gitu kan. Ya, silakan tentang Pak. ini Pak, tentang kamu adalah bait Allah Pak. Ya, bait Allah, kita adalah bait Allah. Kemudian mempersembahkan tubuh supaya tubuh kita memuliakan Tuhan karena kita bait Allah, itu intinya tadi ya. Oh ya, benar Bu. Jadi kita ini yang dubbing ya, enggak dubbing. Oh saya sorry. Oh ya. Jadi yang kita itu berangkat dari dosa Adam dan Hawa karena pelanggaran oleh Tuhan Yesus, oleh pelanggaran pertama, manusia pertama yang melanggar. Jadi kita kan sudah ada karakter dosa. Jadi cenderung walaupun anak kecil itu nggak diajari bohong atau nakal atau pokoknya cenderung rusak lah. Nah, karena karakter dosa tadi itu, makanya kita itu harus butuh yang namanya pribadi yang kudus, pribadi yang benar, agar kita itu begitu kita mencari dan menemukan Tuhan yang benar, dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus kita ditebusnya, maka karakter kita dikembalikan ke rancangan semula, sehingga kita bisa mempersembahkan dan dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Nah, makanya kita itu bisa dikembalikan ke rancangan semula dari yang dosa itu, sehingga kita itu bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Karena apa? Bapa itu kudus, Bapa itu kasih dan kasih. Makanya nggak heran kalau anak-anak Tuhan itu, orang Kristen itu kasih dan kasih. Tidak ada pelajaran atau ajaran setara manusia atau nabi yang seperti Tuhan Yesus sendiri, kalau bukan Allah sendiri. Kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang mengani kamu, yang memfitnah kamu, yang menjahati kamu, mensolimi apapun. Wah, ini kalau bukan dari Allah sendiri, tak mungkin itu pelajaran dari itu. Tidak ada. Kita mau jalan dari sejauh barat ke timur, dari sejauh timur ke barat, mau mencari-cari seperti pelajaran yang dari Allah sendiri, karena dikembalikan ke rancangan semula. Tidak ada. Kelas nabi yang asli pun tidak ada, apalagi yang tidak asli. Ya, jadi kita kan yang sudah mendapatkan kasih karunia, anugerah, keselamatan ini dan dikembalikan ke rancangan semula, kita harus menjaga terus, seperti di dalam Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Itu aja dulu Bu Uti. Ya, luar biasa ya. Ya, luar biasa teman-teman. Saya senang sekali ya, tanggapan-tanggapan yang menarik, yang indah sekali didengar ya. Lalu Ibu Cynthia Gumilang, silakan Bu. Bagi yang mau masuk, yang memberikan kesaksian ya, silakan. Salam Ibu, how are you this morning, this evening? How are you this evening? Good, very Ibu good. Cynthia. Thank you. Today is somebody's beautiful day. Have a blessed day today. My gorgeous. Since this is your birth. My blessed day. Yeah.
Yeah. Yeah. Today, Shalom. everybody, yeah, shalom. Yeah, Everybody, shalom. let me say that I'm today. Yeah, shalom. Everybody, let me say that today I'm having a birthday today. Yeah, because today is the day when I was born in the same day. Yeah, in September 21st. September 21st is my birthday. So today I'm very glad. I'm very grateful. Yeah, grateful and very thankful. Yeah, thankful to God. Yeah. So Amen. today is my biggest day of my life. Hallelujah. Okay. This is the day the Lord Hallelujah. has made for Mm-mm. my day. Yeah. 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 Shalom. Berapa hebatnya Tuhan kita sudah menciptakan langit dan bumi dan seluruhnya. And dia juga sudah mati buat kita. And dia juga sudah membuat kita punya body, dia punya temple. Sangat baiknya. Dan kita juga karena kita ada bait Allah, kita juga mesti berbuat baik kayak Tuhan. Kita mesti berwibawa kayak Tuhan, mesti memperlihatkan gerak-gerik kita kayak Tuhan. Jadi biar kita jangan jadi batu sandungan. Jadi kalau orang yang di luar lihat, yang belum Kristen, kalau lihat kita gerak-geriknya yang jelek, ngomongnya kayak kebun binatang, semua yang jelek ngomongin, wah itu gimana itu? Jadi kita jadi batu sandungan dong. Jadi mereka nggak lihat Tuhan di dalam kita. Kayak di sini dibilang Matius 6 ayat 22. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Benar kan? Iya. Kalau kita mencontohkan yang jelek juga kita nggak jadi terangnya dong. Jadi kita jadi nggak jadi berkat buat orang buat orang-orang. Jadi buat Tuhan juga nggak jadi berkat. And di sini juga dibilang di 1 Korintus 3 ayat 9, for we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building. So kita semuanya adalah punyanya Tuhan. Nggak ada yang bukan kita punya. Semuanya adalah Tuhan. Rambut kita juga milik Tuhan. Gerak-gerik kita, ngomongan kita semuanya. So I would like to say a prayer. Abba Father, we are so great that everything is yours, none is ours, that even our body is the temple of the Holy Spirit. So Abba, we pray so that we can show a good show that we are the temple of the Holy Spirit, so that we will not be a batu sandungan for everybody, Lord, so that your light can shine through us, so people can see you through us. And today, Lord, thank you for birthing Uti. Today is her best day, is her birthday. We pray that you will watch over her, that you will bless her abundantly, her ministry, that you will take good care of her, that she will walk in your ways, in your understanding, in your wisdom, and in your righteousness. Thank you, Lord. Just bless her. We surrender her and her ministry into your hand. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you. God bless you. Thank you, Mrs. Cynthia. Thank you, Mrs. Cynthia Gumilang. You are very kind to me. Thank you ya. Ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih for your kindness. Thank you for Sama-sama. for your such a big attention, such a big kindness. Ya. It's very sangat berarti ya. It's very precious. Ya. Yeah, actually, I also like to talk English with everybody that I know. He speaks English very well, but I don't have any partner to talk with. Yeah, because in Indonesia we always talk Indonesian. Yeah, nobody to talk with. It's
Okay. I only speak English with you. Nobody. Yeah, nobody there speaks Indonesia, so you speak English all the time. I can speak Indonesian with my friend. He speak Indonesian. Oh, but only in church. She's also from Indonesia. Yeah, he's from Indonesia. Oh yeah. In church too, we have the church. Indonesian. In our church, there's Indonesian, Korean. Yeah, Indonesian church. Yeah, all of the. Is it Indonesian church? Yeah, pastor is Indonesian. But we have a Korean pastor too. The lead pastor is Indonesian, but the church pastor is Korean. So we have Korean, we have Indonesian, we have Indian. It's international. That's why it's called House for All Nation. House for All Nation ya. Wow, luar biasa ya. Ya, teman-teman ya, because Ibu Cynthia, she goes to Indonesian church. So it means that Indonesians people, Indonesians are over the world. Yeah, they are also in America, in every kinds and in every places in the world. Indonesian has been very famous right now. Yeah, when I was a child, nobody from Europe, nobody from abroad, they didn't know about Indonesians. But now, in this area, this age. Indonesia. Yeah, nobody knows. Nobody knew. They only know Bali. Yeah, they only know Bali. But now Indonesian has been very famous, especially about the minority and majority. Indonesian became very famous because of the rumor or because of the news about the about the differences between minority and majority, between Indonesians and between Muslim and Christians, right? We become very famous. Indonesian become very famous because they know that most of the people in Indonesia, they are Muslim. Itu kan karena Muslim is famous. 99%. Is it 99? Yeah, 99. But actually, it's not 99% at all. Not really like that. Yeah. Actually, if we come to the census, census penduduk, our popularitas of Christians, we are almost 30%. 30% of Christians in Indonesia. It's not like used to be, nggak kayak dulu lagi ya. Sekarang kita 30%, hampir ya. Bahkan diperkirakan, even is predicted by the experts that maybe in 2025 the populations of Christian will be 50-50 ya. It will be same, will be sama ya, equal like Muslim ya. Di tahun 2025 akan 2025 ya teman-teman ya, akan diprediksikan jumlah orang Kristen akan 50% sama seperti Muslim ya. Ini ada data sensus yang sebenarnya ya. Karena when I was a child, it was very difficult for me to find orang Kristen ya. Saya sulit menemukan orang Kristen waktu saya masih kecil-kecil ya. Tetapi sekarang I can see many people, Christian people di jalan-jalan ya. Kita bisa membedakannya dari mana? Dari yang nggak pakai kerudung ya. Ya, ketika kita jalan ya, when I was walking around ya ke kota-kota, to the city, to the big town, to the itu ya di tengah kota gitu. And then when I go around, I go to by bus, I go by everything ya. And then I see ya, there are many women, they do not wear, mereka nggak pakai jilbab. Nah, kita bisa memprediksi ya, we can know that they are Christians. And now lately recently nowadays there are so many women, they don't use hijab di jalan-jalan ya. Itu artinya banyak orang Kristen ya, karena sekarang because now most of the Muslim women they use hijab, mereka gunakan hijab
Jadi itu pembedanya. Jadi kita kalau lihat di jalan-jalan sudah banyak yang nggak pakai hijab, perempuan-perempuan tidak pakai hijab, itulah orang Kristen. They are so many now, nggak kayak dulu gitu loh. Ya, sudah banyak perempuan. Ya itu only for the woman ya, nggak termasuk laki-laki. Ya, jadi tidak betul ya. So this is not this is not correct that. Sebentar ya, saya mau I will try to speak in English. So this is not correct if somebody said that the populations of Christians is only 20% or 10% ya, compare with Muslim. But actually it's not like that right now ya, because if you go everywhere you can see people, you can see women who doesn't wear jilbab. So itu udah banyak itu. Yang nggak pakai jilbab itu sudah banyak. So it means that Kristen sudah banyak sekali di Indonesia. Betul nggak Bu Yani? Betul Bu. Ya. Ada yang KTP banyak yang belum diubah Bu. Iya betul. Jemaat saya ada yang KTP-nya belum diubah. Ya, jadi diprediksikan ya, it's predicted ya in 2025 the populations of Christians will be 50% ya, compare with Muslim. So we will be 50. Ya, bahasa Indonesia ada supaya yang lain bisa. Iya, saya mau belajar ya. So di tahun 2025 saya pernah baca ya teman-teman. Saya pernah baca di tahun 2025 the comparison ya, perbandingan antara Muslim dengan Kristen akan 50%. Karena apa? Karena populasi perkembangan, because of the improvement ya, before of the growing of the populations of Christians is very high speed ya. Cepat sekali ya, cepat sekali naik ya. Kita bisa lihat di mana-mana ya. Yesterday I saw the video of Bapak Saifuddin. He baptized more than 25 people. He baptized only from once baptizing. Ya. Hanya sekali pembaptisan itu yang dibaptis saya lihat itu siapa? Pak Saifuddin Ibrahim, dia membaptis hampir puluh orang loh dalam satu video loh Pak itu. Jadi luar biasa ya, perkembangan Kristen itu luar biasa. Ya, and then we can see that itu di jalan-jalan ya, kalau di mall-mall itu banyak gereja teman-teman ya, mall-mall yang jadi gereja ya. Iya, itu banyak sekali. Jadi jangan percaya. Do not believe if someone said that people ya, populations of Christian is very less ya, very less. No, itu bohong. Itu hoax. Sebetulnya orang Kristen itu sudah banyak sekali, especially in Jakarta ya. Because if you go everywhere, ya kalau pergi kemana-mana itu kan tipikali sekali ya, Muslim itu tipikali sekali. Mereka memakai hijab. Ya sekarang kan sudah kayaknya seperti kewajiban ya, harus gitu ya. Kalau dulu kan enggak. Jadi kita bisa bedakan ya. Kalau saya suka lihat kalau di jalan-jalan, saya di bus gitu kan, saya di bus di busway gitu, saya suka lihat mana perempuan yang nggak pakai hijab. Saya hitung itu selalu begitu. Dari yang ngumpul gitu, hitung itu yang nggak pakai hijab, yang nggak pakai itu. Oh saya ini Kristen. Oh banyak gitu. Populasinya sudah nggak 10%, tetapi sudah mungkin sekarang 25% atau 30%. Sebentar lagi jadi 50%. Wah luar biasa. Ya, Tuhan Yesus dahsyat, ya kan? Ya, silakan. Ibu Cynthia lanjut, Bu. Silakan, Bu. Ya, Ibu Cynthia. Oh, di bawah. Jatuh, iya. Aku terpental. Iya, terpental. Ya, lanjut, Bu. Udah selesai. Terima kasih. Oh, ini ada Pak. Ya, saya baru perhatikan Pak JH, Pak John. Ya, Pak John Hidayat luar biasa. Selamat Pak, selamat pagi, luar biasa. Ya. Seperti salam Bu Cynthia, salam Bu Surya. Ya, salam Pak. Salam. Hari ini salam kenal Ibu. Ya, salam kenal Pak JH. Salam kenal Pak Pendeta. Ya, luar biasa. Pak Pendeta hari Kamis bawa ya Pak, boleh nggak Pak? Oh, kita hari Kamis kita gabung dengan Askri. Jadwal saya gabung dengan Askri Senin, Kamis, Sabtu. Ya, sisanya baru kita di sini. Ya, silakan Pak. Hari Jumat mungkin Pak George. Pak siapa Pak John kalau di Askri nggak ada ini acara. Ya, silakan Pak John. Ya. Kalau Jumat rupanya sudah dipermanen jadwalnya Bu di Askri. Oh ya sudah. Ya. Ya, no problem. Hari Rebo. Besok Bu. Pak John besok aja Bu. Hari Rebo Pak ini udah jadwalnya Pak bagus. Oh, beliau bisanya hari Selasa Bu.
Pak John bisanya hari Selasa. Oh ya sudah, Iya. Selasa depan ya Pak John. Selasa depan ganti Bu Yani, jadi Ibu Yani yang ganti hari Kamis. Itu saja ya. Jadi kalau hari Selasa itu bisa tetap beliau. Oh gitu ya. Tapi Selasa Ya, ini jadwalnya Bu Yani, udah jadwalnya Bu Yani. Jadi dioper aja Bu. Bu, jangan. Ya terserah Bu Yani. Jangan diganti Bu Yani. Ya. Saya Ya. bersifat nanti misalnya ada, ya kita ngalir aja lah Bu, mengalir aja gitu. Iya. Iya Pak. Ya, bagaimana pendapat Iya, Bapak tentang populasi? Oh, kalau dari teman-teman sudah menyampaikan info seperti itu, yang pertama sangat bersyukur, ya, tidak bertepuk tangan di atas penderitaan orang lain maksudnya, tapi bersyukur karena itulah doa Tuhan Yesus yang pertama tentu, karena Tuhan Yesus juga menginginkan semua manusia ciptaannya itu tidak ada yang binasa. Lalu yang kedua itu juga memang doa kita bersama, karena di dalamnya ya teman-teman mungkin ada keluarga kita, sanak kadang kita, dan kalau kita berdoa buat mereka selama ini, di antara mereka yang sekarang percaya kepada Tuhan Yesus adalah saudara kita di dalamnya, sobat, tetangga kita, kenalan kita. Ya puji Tuhan Bu, kalau memang populasi kekristenan terus diizinkan Tuhan bertambah-tambah, artinya kerinduan Tuhan ya, tercapai melalui hamba-hamba Tuhan, melalui anak-anak Tuhan yang tidak berhenti menceritakan, ya, mengabarkan tentang Tuhan Yesus dan kasih-Nya, cintanya, hatinya. Maka kalau mereka percaya, ya puji Tuhan, sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi tanggapan saya adalah yang paling utama adalah bersyukur bahwa doa kita selama ini, termasuk saya juga berdoa, tetangga-tetangga saya juga masuk dalam doa saya supaya mereka dapat hidayah, istilahnya mereka membuka hati, menerima Tuhan. Karena di antara banyak teman saya juga, saya pernah bersaksi, kadang-kadang secara tidak langsung teman-teman saya bertanya tentang ya kita, iman kita, keyakinan kita. Ya, saya hanya menceritakan tentang Tuhan, kasih-Nya, cintanya kepada semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa, suku, dan kaum. Intinya saya ceritakan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus juga yang menyatakan jalan untuk bisa hidup, bisa mencapai surga, jalan bisa melewati dunia sampai ke surganya, Tuhan Yesuslah yang menyatakannya. Jadi saya tidak pernah menyentuh, mengganggu hak-hak keyakinan mereka. Saya hanya menceritakan apa yang saya tahu tentang pernyataan Tuhan. Dan di antara teman-teman saya juga mereka akhirnya, oh iya ya, kalau gitu kita memang harus saling sharing, saling bertukar wawasan, hanya sebatas itu. Jadi saya kadang-kadang memang kalau bersaksi ke teman-teman, minta hikmat sama Tuhan supaya teman-teman juga tidak merasa apa istilahnya dirugikan lewat kalimat-kalimat kesaksian saya. Dan selepas itu, setelah itu saya berdoa untuk mereka yang telah mendengar kesaksian saya. Jadi barangkali populasi kekristenan yang meningkat adalah salah satunya adalah hasil dari doa saya, doa Bu Uti, doa Pak Gunawan, doa Bu Cynthia, juga doa Bu Suryani, doa-doa teman-teman yang lain, doa-doa hamba-hamba Tuhan yang lain, misionari, dan seterusnya. Dan kalau jumlah mereka ditambahkan, maka kerajaan Allah sesuai kerinduan Tuhan dipenuhkan. Mungkin itu dulu dari saya, Bu Uti. Tuhan memberkati. Ya, luar biasa ya. Baiklah, kita hanya memberitakan firman Tuhan ya, sebaik-baiknya cara. Itulah cara yang ya, memang itulah cara yang diinginkan Tuhan Yesus buat hidup kita ya, memberitakan Injil ya. Bu Uti, ya. Bu Uti, boleh saya menjawab ini, Bu? Menanggapi Mungkea-kea ini, Bu? Ya, silakan Pak. Saya taruh supaya saya mau lihat siapa yang mau menjawab. Ya, silakan Pak. Ini saya mau menanggapi Mungkea-kea. Hanya kawan kita di Indonesia terkecoh panggilan Yesus di Eropa.
adalah tuan atau raja, di Yahudi rabi, sedangkan di Indo atau LAI, Lembaga Alkitab Indonesia ya, jadi Tuhan. Oke, baik ya. Jadi saya mau mengambil dari Yohanes 1, perikopnya, firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia, anak Maryam juga ya, anak Maria ya. Pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Sang Firman itu adalah Allah. Itu kalau kita cari penjelasannya di Kejadian 1, ayat 1, 2, 3, terus itu Tuhan berfirman. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Waduh, luar biasa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan seterusnya ya, karena panjang. Jadi mungkea-kea perlu dimengerti di sini bahwa Firman itu, Sang Firman itu telah menjadi manusia. Sang Pencipta itu, Al-Halik itu telah menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia itu sebutannya banyak, apapun, dan itu tidak mengurangi arti dari keilahiannya dia. Orang dia itu jadi manusia, menjelma menjadi manusia, kalau karena dia itu Allah Maha Kuasa, mau menjadi apapun bisa. Yang tidak bisa itu kalau manusia akan menjadi Allah. Atau manusia itu akan mengangkat dirinya menjadi nabi. Karena seorang nabi aja ada syaratnya juga. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Karena itu adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Dia berdiri di tengah-tengahnya. Itu nabi. Dan nabi itu harus tentu ada yang langsung melihat Allah, karena itu pengantara antara manusia dengan Allah. Dan paling tidak itu mendengarkan langsung firman-Nya, nggak ada perantara lagi, nggak ada. Nah ya, jadi Yesus itu anak Maria boleh, anak Yusuf, si tukang kayu itu saudaranya Yakobus ya. Saudaranya ada beberapa, kemudian anak manusia, rabi, nabi, apalagi banyak itu predikannya itu. Terus lagi di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, sesuai dengan firman-Nya. Ada fakta, Pak ya. Mungkea-kea ya, yang terhormat, ada fakta, dan nggak sembarangan ini tiba-tiba brol mengaku Tuhan. Oh enggak, ada fakta dan kebenarannya dan sejarahnya dan letak geografisnya, terus itu tertata rapi dari Kejadian sampai Wahyu sampai dia jadi hakim. Kau juga dihakimi, siapapun manusia yang pernah hidup di dunia ini, dari Adam sampai manusia terakhir itu akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kau sebut di sini yang Tuan, Raja, Rabi atau apa, itu hanya sebutan ya, tapi dia itu Tuhan yang sudah menjadi manusia, mencari orang yang berdosa. Ya itu aja dulu, mungkin siapa yang bisa melengkapi lagi. Iya, ini Mukea, saya juga mau tambahkan ya. Kalau dibilang Tuhan, ya memang Tuhan ya, maksudnya Lord itu kalau di dalam bahasa Inggris memang Lord Jesus itu artinya Tuhan Yesus. Tetapi coba tanya dengan orang-orang bule itu yang menyebut Yesus itu Lord Jesus. Apakah Lord itu sekelasnya Tuan tanah, Tuan takur, Tuan minyak, ya? Apakah mereka mengatakan Lord Jesus sambil tangannya diangkat lalu berdoa, oh Lord Jesus, forgive me gitu kan, ampunilah dosaku ya, ampuni ya, forgive my sin gitu ya, tolonglah saya, berdoa, oh Lord Jesus. Apakah seperti itu? Ya pakai logika lah ya, gitu ya. Kami berdoa, ya Tuhan Yesus ampunilah dosa kami, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus. Masa dengan Tuhan seperti Tuhan tanah maksudnya? Apakah orang-orang bule itu mengatakan Lord Jesus, Tuhan Yesus itu seperti sekelasnya lah Tuhan tanah? Ya enggak lah, mereka berdoa, mereka mengangkat tangan, mereka memuji, menyembah, oh Lord Jesus,
Tuhan Yesus. Apakah itu sekelasnya Tuhan tanah? Oh tidak. Ya, Tuhan yang dimaksud situ adalah Tuhan di atas segala Tuhan ya. Kan tertulis di Alkitab, Tuhan di atas segala Tuhan. Lo gila aja gitu kan. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan tanah, Tuhan minyak, Tuhan takur, dan Tuhan semua segala Tuhan di bumi ini. Dialah Tuannya. Lah siapa lagi kalau itu bukan Tuhan ya. Lalu dikatakan juga di Alkitab, Tuhan semesta alam. Lah, kalau Tuhan semesta alam, pemerintah, penguasa semesta alam ini siapa lagi kalau bukan Yesus gitu loh. Kalau bukan itu namanya Tuhan. Lord of universe, Lord of the majesty ya kan, Lord of majesty, Tuhan maha besar gitu kan. Lord of the Lord gitu loh ya. Itu maksudnya. Jadi lihat dulu dong. Masa kami bilang Tuhan Yesus minta tanda tangan dong seperti itu? Enggak ya. Yang disebut Tuhan di situ adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan alam semesta, Tuhan maha besar gitu kan. Di mana segala jagat raya ini. Ya, Raja, King of King, dialah itu ya. Kamu lihat dong, pakai ini matanya dilihat gitu loh. Masa Tuhan Yesus gitu kan? Tapi kami minta ampun dosa kepadanya ya Tuhan Yesus, tetapi kami berdoa kepadanya, kami menyembah gitu. Masa kamu perlakukan seperti itu cuma Tuhan? Ya Aditya ya, jadi pakai otaknya tuh, dipakai gitu ya. ya itu saja teman-teman. Ada yang mau menambahkan, mau memberikan? Kurang piknik ini Bu. Mungkin ini kurang piknik Bu. Kurang piknik ya. Ya, kurang piknik ini. Ya. Ini sekarang gini, mungkin Adit, mana ada sekarang jawab saya, apakah Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan mana yang berkuasa mengampuni dosa? Di bumi ini Yesus itu disebutkan dia berkuasa mengampuni dosa, ya kan? Tercatat di Alkitab di dalam Perjanjian Baru itu Yesus dilayani oleh para malaikat. Apakah Tuhan tanah dilayani oleh malaikat? Yesus mengampuni dosa. Apakah Tuhan tanah berkuasa mengampuni dosa? Yesus mayatnya tidak ada di bumi ini. Apakah Tuhan tanah mayatnya tidak ada di bumi ini? Yesuslah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini ya. Apakah Tuhan tanah berkuasa menghakimi seluruh isi dunia ini? Yesus ditakuti oleh iblis-iblis, bahkan setan-setan mengatakan, apa urusanmu kepadaku hai anak Allah yang maha tinggi? Waktuku belum tiba ya, kata setan-setan itu. Waktunya apa maksudnya? Waktu pelemparan dan penyiksaan di neraka itu belum tiba. Mereka ketakutan kepada yang namanya Tuhan Yesus ini. Apakah itu sekelas Tuhan minyak? Ya kan? Lalu Yesus itu dia naik ke sorga gitu kan? Mana ada Tuhan minyak naik ke sorga disaksikan oleh para banyak orang. Lalu malaikat dari atas turun ya. Malaikat mengkonfirmasikan bahwa dia itu akan datang lagi. Nah, mana Tuhan tanah bisa datang lagi? Pakai itu otak gitu loh. Ya kan? Lalu Tuhan yang kamu bilang Tuhan itu dia berkuasa atas alam raya ini ya. Alam raya ini fenomena alam dikatakan ditulis di dalam Alkitab tunduk pada perintah Yesus. Dia cuma bilang, hai angin ribut, tenang. Langsung angin ribut seperti apapun tenang gitu ya. Itu dia ya. Lalu Tuhan tanah yang kamu bilang Tuhan tanah itu dia berkuasa mengampuni dosa, ya, menebus dosa, ya kan, menetapkan dosa dan melempar kamu ke neraka. Apakah yang seperti ini kamu bilang dia cuma Tuhan tanah? Ya, mikir gitu loh, ya. Banyak sekali catatan ketuhanan Yesus itu tercatat di Alkitab. Nggak bisa diganggu gugat. Kitab kamu mengatakan bahwa sesungguhnya pada sisi Tuhanlah ya, pada sisi Allah lah ya, sesungguhnya Tuhan adalah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Saya lupa ayatnya, nanti saya kasih ya. Itu di kitabmu sendiri. Tetapi kitab kami jelas mengatakan ya, di dalam Matius 23, 24 itu pengetahuan tentang hari kiamat itu jelas diberikan oleh Yesus. Dan bahkan Yesus yang kamu bilang Tuhan minyak itu, dia mengatakan kamu harus waspada ya. Satu, karena kamu tidak tahu kapan anak manusia, kapan saya ini, itulah ya. Dia akan menyebut dirinya anak manusia. Kapan anak manusia itu datang? Nah itu. Lalu dia katakan anak manusia itu akan datang di awan-awan lengkap dengan kemuliaannya, disertai dengan malaikat-malaikatnya. Dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang percaya dari keempat penjuru bumi. Di dalam Matius 24.
Itu yang harus kamu ketahui ya. Sekarang kamu cari alasan sepintar-pintarnya kamu untuk menyatakan yang namanya Tuhan buat Yesus itu bukanlah Tuhan. Oke, itu saja. Luar biasa. Haleluya, Bu. Iya, Waduh, ya, luar biasa, Bu. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Gitu ya. Tapi luar biasa. Iya. Iya, Nah, masih banyak lagi kan, masih banyak lagi kenyataan Yesus itu adalah Tuhan ya. Apa dikatakan di situ? Tambahkan nih Pak Jos, kenyataan Yesus adalah Tuhan itu kenyataan. Coba Bapak tambahin lagi. Ibu Yani, Ibu Cynthia tambahkan, Pak John tambahkan. Ya kita Injil ketika malaikat Tuhan Yesus lahir, malaikat bilang bahwa telah lahir bagimu seorang bayi ya, Tuhan di kota Daud. Coba di Lukas pasal, malaikat itu mengkonfirmasikan malaikat dia juga Tuhan ya. Kita lihat Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 kalau nggak salah ya. Lalu kata mereka, ayat berapa ya? Ya, lalu kata mereka, maksudnya kata malaikat, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Keras ya. Iya. Haleluya. Di dalam bahasa Inggris juga ada perbedaan. Kalau Tuhan itu Tuhan biasa pakai L kecil, tapi kalau Lord yang Tuhan itu pakai L besar. Jelas ya? Iya. Ya. Mokia, kamu harus tahu ya, di Alkitab itu ada yang disebut bahasa Alkitab ya. Ketika disebut di situ kamu akan mati, gitu kan? Itu artinya bukan mati seperti biasa, gitu kan? Mati yang orang udah napasnya copot, gitu kan? Enggak. Ketika dikatakan hidup, nah itu juga bukan hidup seperti biasa. Yang disebut hidup di situ adalah yang hidup kekal, masuk surga, gitu kan? Banyak sekali kata-kata di dalam Alkitab yang harus kamu mengerti itunya. Jangan lihat dari KBBI ya. Jangan lihat dari Tuhan yang disebut Tuhan di situ apa dulu maknanya. Lihat dulu latar belakangnya, lihat dulu pemakaiannya, lihat dulu rujukannya. Siapa yang disebut Tuhan itu? Karena rujukannya adalah Tuhan di atas segala Tuhan ya. Tuhan Maha Besar, Tuhan semesta alam. Lah kalau Tuhan semesta alam, Tuhan ya kepala dari segala semesta alam ini ya, dia itu ya siapa? Masa itu cuma Tuhan tanah gitu kan? Masa cuma Tuhan takur, Tuhan minyak? Ya enggak gitu ya. Ya banyak sekali ya segala. Lalu Yesus mengatakan ya, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Nah itu dia. Nah sekarang Muslim selalu nanya, itu kan dia cuma menerima kuasa katanya. Kan yang memberikan kuasanya itu adalah Allah sendiri. Nah sekarang Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Aku dan Bapa pemberi kuasa itu satu. Nah itu jawabannya. Ya karena apa? Karena Bapa yang roh itu diam di dalam diri Yesus. Dialah rohnya Yesus itu sendiri. Roh dan daging itu satu. Itu dia. Itu yang harus kamu ketahui ya. Oke, ya terima kasih Pak. Siapa lagi? Yohanes 10 ayat 30 itu, Bu. Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Nah, gitu. Ya. Nah, seperti ini. Masa Tuhan bersatu dengan Tuhan, ya kan? Pakai otak, pakai. Ya, silakan. Ini yang lagi rame, Bu, masalah Irjen Pol Napoleon dengan Pak KC, ya. Nah, Irjen Polnya itu manis, namanya itu bagus, dari institusi polisi, satu pangkat yang sudah bintang 2. Ah, yang tidak manis dan sangat keji adalah perbuatannya. Ini sebenarnya yang menista agamanya dia sendiri. Masa sudah Irjen Pol, dia itu main kotorannya sendiri, berak, dibungkus, disediakan untuk dalam perencanaan untuk melumuri Pak Kaci, muka dan satu badan loh Bu, katanya Dirti Pidum itu, Dirti Pidumnya itu dibuka semua itu. Nah, itu sangat keji itu sangat keji. Masa itu yang benar-benar itu masa dia itu mewakili dia punya kepercayaan sampai melumuri begitu. Jangankan bicara agama, etika pun dia itu keji dan sangat jorok di muka bumi ini. Dia itu juga merusak institusi Polri. Dan juga ini berita ini bukan nasional tapi sudah internasional ini.
sangat malu ini. Ini sudah menghancurkan nama institusi Polri dan juga masa Ya, memalukan agamanya sendiri, Pak. Memalukan agamanya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Betul, kenapa saya bilang begitu? Ya karena dia mengatakan, mereka kan mengatakan semua, oh itu Pak KC kena azab katanya. Saya senang sekali Pak KC kena azab. Nah kalau mereka mengatakan dengan perlakuan jahat seperti itu, Pak KC itu diazab oleh Tuhan, itu artinya bagaimana mungkin ya manusia disuruh oleh Tuhannya sendiri untuk menyakiti orang lain gitu kan? Ya, menyalahi hati nurani manusia, menjatuhkan citra diri manusia, harkat manusia, membuat manusia itu menjadi sejahat itu untuk melakukan pembalasan, memakai manusia untuk melakukan pembalasan. Kayaknya nggak masuk akal gitu, ada Tuhan yang menyuruh orang malah berbuat jahat untuk menyenangkan dia gitu. Ya kalau Tuhan marah kepada manusia kan tinggal tiup aja. Kasih dia azab itu ya azab seperti penyakit, azab seperti kemiskinan, hal-hal yang bersifat ketuhanan. Tapi kalau ini kejahatan manusia dia bilang itu azab, ini kan ngawur gitu kan. Masa manusia menjadi jahat itu perintah Tuhannya gitu kan, istilahnya kan seperti itu kan, istilahnya seperti itu. Jadi mereka memalukan diri mereka sendiri kalau mengatakan itu azab dari Tuhan. Azab dari mana? Orang manusia yang melakukan itu kok. Kejahatan itu manusia yang melakukan, bukan Tuhan, ya kan? Iya kan? Betul nggak maksudnya, Pak? Iya, sadis amat. Iya, sadis ya, ngeri kita. Kalau keimanan orang seperti itu, apakah bedanya? Iya, apa untungnya kita, apa bagusnya kita kalau keimanan kita sudah menjadikan kita sejahat itu? Itu yang harus dipikirkan, pikir-pikir. Ya, manusia aja, manusia binatang aja dia sayang sama anaknya, nggak berani, nggak tega gitu. Apalagi ini sesama manusia gitu kan? Ya, Tuhan mana yang membuat manusia jadi sejahat itu? Kan nggak mungkin gitu kan? Nah, jadi kalau dengan kelakuan seperti ini ya dia memalukan ininya sendiri. Apalagi dia bilang katanya dia mau itu kan dari atas nama Tuhannya. Kan malu-maluin banget gitu kan? Yang kena azab itu siapa? Yang sebenar-benarnya kena azab, yang benar-benar kena azab itu siapa? Yahya Waloni kalau saya bilang. Iya kan? Baru di itu langsung sakit. Itu yang namanya azab Tuhan ya. Kuasa Tuhan yang nggak bisa di ini ya, kalau kata saya sih. Ya, ini ada Pak Cornelius Henry, silakan Pak. Ini baru pertama kali masuk. Halo. Salam. Ya. Yang menanggapi mungkia itu tadi, itu sih kayaknya sudah sering ya dinarasikan ya, kalau misalnya persoalannya itu aja soal ejaan itu terjemahan itu. Iya. Tapi sebetulnya sih kalau misalnya mereka sih kalau misalnya meneliti ya, Tuhan Yesus tuh sudah ada sejak di Kejadian. Itu saya meneliti di YouTube, tapi dia penelitinya itu orang bahasa Inggris ya. Tapi dia tuh meneliti Beresit itu sendiri itu adalah rencana Allah sejak awal bahwa Yesus tuh akan disalibkan. Dan kata Beresit aja itu ntar cari di link Jesus in Genesis itu pasti ada itu. Tapi bahasa Inggris terjemahannya sih. Nah, saya sih simpen itu linknya itu. Tapi terus di Yohanes 13 tuh kamu menyebut aku Tuhan dan guru dan Tuhan, itu ada benar, itu sudah dijelaskan di situ bahwa jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi nggak usah Tuhan ngomong sembahlah aku, masa Tuhan ngemis-ngemis sembahlah aku gitu, kan itu kan lucu. Terserah orang menilai apa gitu, terserah mereka gitu. Kalau misalnya cukup kita mempercayai, dan saya juga banyak kesaksian murtadin yang melihat Yesus dikasih penglihatan. Dari kesaksian itu bukan hanya satu kesaksian, bahkan banyak kesaksian sama. Wajahnya bersinar, dan itu yang saya imani gitu. Gak ada yang misalnya mereka itu tiba-tiba walaupun mungkin ada yang dapat lewat mimpi, itu kesaksiannya sama semua. Yesus begini, terus saya kok Tuhan kok sama. Nah ini dah, kalau misalnya
kesaksiannya nggak sama kan berarti nggak sinkron berarti gitu loh. Dan setiap meskipun itu yang bukan Kristen maupun yang sudah Kristen, itu Tuhan kasih penglihatan tuh tipe-tipenya Tuhan tuh, postur tubuhnya kayak gimana, wajahnya kayak gimana, itu jelas banget gitu loh. Kok sama ya? Berarti memang benar-benar Tuhan itu hidup gitu. Dan Ron Wyatt juga membuktikan saat dia meneliti tabut perjanjian Allah itu, kan di atasnya itu Gunung Golgota, itu darah kering Yesus tuh menetes tepat di tabut perjanjian itu, dan itu diteliti bahwa kromosomnya itu tidak lengkap, itu kromosom darah Yesus tuh. Darahnya kalau sudah kering sudah ribuan tahun ya itu kan sudah nggak bisa, tapi darahnya tuh tetap hidup. Nah, itulah membuktikan darah Yesus itu gitu. Itu yang saya yakinin gitu. Dan itu nggak, dulu sih sempat saya meskipun lahir dari Kristen ya, tapi sempat goyah juga. Terus saya coba sambil baca firman, terus teliti di YouTube juga banyak yang saya teliti. Terus termasuk yang tadi itu bahwa Yesus ada sejak di Kejadian tuh sudah ada Yesus tuh, dan sudah digariskan dari awal tuh bahwa penyalipan tuh Pak kayak begini loh, penderitanya Yesus tuh kayak gini. Itu jelas lewat katanya Beresit itu itu kan mengandung arti-arti itu, kata-kata dalam Aram Ibrani itu. Jadi itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi gitu. Kalau misalnya mereka sih yang buktinya nggak ada sejarah-sejarah awal-awal sebelum awal-awal agama itu ada, nggak ada sejarahnya. Jangan kita dari awal penciptaan sampai Abraham diutus keluar dari tanah Ur Kasdim, itu jelas banget gitu. Jadi kayak cerita itu sudah Tuhan Allah itu tahu bahwa kejadiannya nanti kayak gini, nanti akan dipersoalkan silsilah lah, kan bener kan? Kemarin Menahem Ali yang menyatakan silsilah ini nih, loh silsilahnya aja sudah missing link tuh, silsilah Ismail dengan itu nggak ada korelasinya sama sekali, nggak ada korelasinya belas itu. Itu sudah ngawur semua itu. Ismail aja itu sudah dari bahasa Ibrani. El itu Elohim. Daniel. Christian Prince juga ngomong gitu. Bahkan Christian Prince juga jelas banget ya. Dia menjelaskan bahwa awalnya itu Ismail. Daniel. Segala macam kan El semua. Nggak mungkin dari Arab. Mereka juga, si Ismail juga hijrahnya ke Mesir, nggak jauh-jauh ke kota lainnya. Itu juga sudah Tuhan gariskan gitu bagi kita untuk percaya bahwa kita ini secara rohani anak-anak perjanjian, anak-anak yang sudah Tuhan tetapkan imamat rajani. Dan nggak mungkin kalau misalnya bukan Tuhan merintah malaikat seenaknya kalau misalnya bukan Tuhan. Nah, ini logikanya aja gitu. Orang yang mereka aja nabi seberang aja ketakutan lihat malaikatnya. Kita aja waktu kelahiran Yesus saja gembala itu nggak ketakutan, malah terpesona kan keagungan malaikat itu menampakkan diri pada gembala itu gitu loh. Kalau misalnya itu sudah jelas banget gitu. Kalau misalnya roh yang daripada Tuhan tuh bukan roh ketakutan, roh keberanian. Itu udah banyak sih yang mungkin saya nggak bisa jelasin secara jelas ya, mungkin terbata-bata baru pertama kali. Ya cukup sekian, terima kasih. Terima kasih sudah memberanikan diri buat masuk ya, Cornelius Henry ya. Besok-besok. Wow, bagus sekali Cornelius. Biasa, iya. Ya, Yesus juga tuh Ibu Yani kemarin saya baca ayat ya. Tidak pernah aku menyatakan diriku dengan sembunyi-sembunyi. Nah, itu kuncinya ya. Tidak pernah
Tuhan mengutus umatnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi ya, di dalam kamar atau menyuruh utusannya untuk pergi supaya pemberitaannya itu diketahui oleh seluruh dunia, nggak pernah dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu di mana itu Ibu Yani di dalam kitab Perjanjian Lama tidak pernah aku bicara dengan. Saya lupa itu ayatnya di mana, tapi memang Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatakan diri sejak awal. Yang menyatakan diri, tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan kalau dia tidak menyatakan dirinya kepada kita. Dan di dalam Ibrani kan, Ibrani 1 ayat yang pertama itu kan berulang-ulang kali dia menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara. Jadi dia bukan hanya ada dari mulai kejadian, tetapi dia itu Allah. Dia ada sebelum dunia ada, dan dia memang sudah awal dan akhir. Ya, benar, segala sesuatu belum ada, dia sudah ada karena dia memang Tuhan ya. Dan dialah yang menyatakan dirinya terus menerus ya. Dia yang dalam bahasa Inggris disclosure, jadi betul-betul membuka tabir. Disclosure itu yang emang dalam bahasa Ibraninya itu disclosure. Disclosure itu memang artinya dia membuka tabir rahasia, dia membuka rahasia sendiri untuk dimengerti, untuk dilihat, untuk dikenal oleh manusia. Itulah Allah kita. Jadi memang Allah kita mengenal apa yang kita sembah. Kita mengenal Allah kita, itu jelas ya. Dan akhirnya ya di dalam Ibrani jelas. Ya, mungkin kalau saya bacakan tuh seringkali saya baca yaitu dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama ya, di sini dikatakan, dan ayat yang sampai ayat yang ketiga, Ibrani ayat yang pertama ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dalam perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Perhatikan, yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Yesus itu yang menjadikan alam semesta. Dia pencipta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya dan yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan Allah yang Maha Besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi jelas ya, jadi Dialah penopang segala yang ada dan Dia gambar wujud Allah. Gambar wujud artinya apa? Ya Allah itu memang roh dan tidak bisa seorang pun yang dapat melihatnya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes 1 ayat 14 ya. Dan ayat 18 kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke-14. Tadi juga udah disinggung ya sama Pak George ya, di Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, 5, ayat 14, di sini firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, dan kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi jelas ya, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Tapi kita lihat anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, Dia yang menyatakannya. Jadi dengan kata lain, kita mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena seluruh keberadaan Allah ada dalam Tuhan Yesus. Ini jelas. Jadi Mang Kea mau bilang bahwa Tuhan Yesus tidak bilang akulah Tuhan. Oh, dengan bahasa yang lain, nggak persis seperti yang kamu mau. Kalau kamu katakan aku guru dan Tuhan, akulah Dia. Ya, jelas ya. Tuhan mengakuinya. Jelas ya. Jadi itu. Dan Dia disembah. Dia disembah. Iya. Disembah banyak orang.
Waktu Haleluya. dia lahir Benar, Bu. aja orang Majus ya, orang Majus dari timur, 3 orang itu dari jauh-jauh datang. Di situ dibilang apa? Raja yang baru lahir. Raja itu raja nggak ada raja di bumi ini sampai bintang timur itu ya memberitahu orang tahu bahwa ini sesuatu yang terjadi di dunia. Raja di atas segala raja ya Tuhan, siapa lagi kalau bukan Tuhan. Jadi Bintang pun taat, Bu, ya. Iya, bintang pun taat. Kami datang untuk menyembahnya. Jadi sejak bayi orang jauh-jauh Majus dari mana-mana itu datang hanya untuk menyembah. Menyembah Yesus. Sejak bayi sudah disembah ya. Jadi waduh, bahasanya jangan mau disamakan dengan bahasa yang akulah Tuhan sembah ya, enggak begitu. Tapi ya. Luar biasa, Bu, pencerahannya, Bu. Iya. Ya itu Luar saja. Biasa. Iya. Kasihan mereka belum nggak ngerti-ngerti karena tertutup, Pak. Iya, tuh luar biasa, Bu, pencerahannya, Bu Suryani. Terima kasih, ya. Sangat luar biasa. Oh, Bu Uti kemana ini, Bu Uti? Oh ya, siapa lagi yang mau bicara? Ya, sudah udah mau jam 10 ya. Saya mau jemuran tuh, panasnya keren banget. Kita sudahi saja ya, teman-teman ya. Ibu Cynthia. Bu Uti, happy birthday ya. Thank you. Bu Uti, Shalom. happy birthday. Ya, itu Pak John doakan Ibu Uti lah. Pak John doakan Bu Uti, Pak John. Iya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya, Mr. John, pray for me, please. Ya, Mr. John, Pak John. Ya, Mr. Pastor, pray for me. Selamat ulang tahun ya. Ya, silakan. Ya, doakan saya, Pak. Iya, doakan saya, doakan Pak Karte, lalu doakan keluarga-keluarga yang sakit. Tadi ada yang minta didoakan, keluarga yang sakit, didoakan ya, Pak ya. Ya, maaf Bu, yang ulang tahun siapa Bu? Ibu Uti, Pak. Ibu Uti. Ibu Rut, ya, Rani. Ya. Ruti, Ya. Ya, Bu. Ke-54. Pemimpin suku kita, Pak. Ya nih, itu rahasia, masa diceritain sih. Ini pemimpin suku kita, Pak. Umur saya dibalik supaya lebih kelihatan muda. Enggak, 24. Umur 24. 24 tambahnya banyak. Umurnya udah berlimpah-limpah. Masih sweet 17. Masih sweet 17 kok. Iya, sweet 17. Sweet 71, bukan 17, ya. Ya. Ayo, kita doa ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Tuhan Yesus, kami hamba-hambamu yang ada di room Bu Uti pagi hari ini secara khusus bersyukur karena Tuhan telah tambahkan usia pada tahun ini, bulan ini kepada Ibu Uti. Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan umur sekian lama tahun kepada hambamu dan hari ini Tuhan telah tambahkan dan genapkan sekali lagi. Doa kami ke depannya Tuhan, biarlah kasih karunia Allah yang melimpah-limpah menurut kasih setiamu sendiri Engkau limpahkan kepada hambamu, supaya di tangan Tuhan hambamu semakin luar biasa, menjadi alatmu yang luar biasa, menjadi alat pilihan yang lebih luar biasa untuk kerajaanmu, menjadi pewarta berita kebenaran. Tuhan, hamba berdoa supaya terus Tuhan tambahkan kepada Ibu Uti umur panjang dan sehat. Amin. Segala sakit penyakit kami berdoa, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Penyakit dari tubuh Ibu Uti, biarlah dengan tubuh yang prima, sehat sempurna, hambamu bisa melayani Engkau lebih maksimal lagi Tuhan, dengan karunia-karunia yang Tuhan telah anugerahkan kepada hambamu. Kiranya damai sejahtera, berkat kemakmuran, kesejahteraan juga memenuhi kehidupan Ibu Uti dan keluarga. Benar Tuhan. Terima kasih
Bapa, biarlah hamba-Mu hari demi hari di tengah-tengah kesibukannya memberikan waktu dan hidupnya sepenuh bagi Engkau. Tuhan Ibu Uti biarlah menikmati kebahagiaan yang khusus dari Tuhan. Damai sejahtera yang khusus dari Tuhan. Itulah doa sembahyang kami bagi Ibu Uti, Bu Suryani, Tuhan memberkati, Pak Gunawan, Tuhan memberkati, Bu Sintia, Tuhan juga memberkati. Oh Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pergumulan dan doa-doa kami semuanya jawab dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari selamanya sampai selamanya. Inilah doa kami hamba-Mu, kami telah panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Happy birthday. Doanya. Pak John, Pak Pendeta, Pak Ya. Hidayat, Ibu Pendeta Suryani, Ya, Maik Bu. Sista, Sama, dan berkati. semua Pak. Ya, Tuhan memberkati semua. Ya, teman-teman Berkati. di live chat, Maranatha SPM, Gatuso, Muhammad KC, Exchange, Rantai Perak, lalu Ivo R, Mas Dur, Exchange, ya, lalu siapa lagi nih tadi ya? Makea, lalu semuanya ya, Anton, dan semua yang terlibat di dalam acara ini ya, kita akan ketemu lagi besok ya. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Ya, selamat hari Selasa. Ya, kita akan gabung di Askri. Enggak, besok tetap di sini ya, karena Pak Bagus yang akan mengatakan, ya Pak Bagus. Ya, teman-teman, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Selamat hari Selasa.